Mengapa Allah mengujimu dengan orang yang menyebalkan? Inilah rahasia langit di balik lisan yang tajam. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah Anda merasa bahwa ujian terberat dalam hidup bukanlah kemiskinan atau penyakit, melainkan sikap orang-orang di sekitar Anda? Bayangkan keluarga yang seharusnya menjadi pelabuhan, justru hobi menghakimi setiap keputusan Anda. Tetangga yang seharusnya menjaga lisan, justru menebar gosip tanpa henti di belakang Anda. Atau teman yang selama ini Anda anggap saudara, ternyata menusuk dari belakang saat Anda sedang berjuang. Ketika rasanya sesak, ingin membalas tapi hati nurani melarang, ingin menjauh tapi ikatan darah atau lingkungan memaksa Anda tetap tinggal. Terkadang kita duduk sendirian dan bertanya, "Ya Allah, kenapa aku harus dikelilingi orang-orang seperti ini?" Jika Anda merasakan hal ini hari ini, ketahuilah bahwa video ini bukan sekedar motivasi kosong. Kita akan membedah rahasia besar mengapa Allah mengizinkan orang-orang menyebalkan masuk ke dalam skenario hidup Anda sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Kenalilah sudut pandang Tauhid. Mereka adalah alat untuk mendewasakan iman. Langkah pertama yang harus kita tanamkan dalam hati adalah sikap buruk mereka adalah bagian dari ketetapan Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 20, "Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai ujian bagi sebagian yang lain. Lalu maukah kamu bersabar, wahai saudaraku?" Ketahuilah ayat ini adalah pengingat bahwa gangguan mereka hanyalah perantara untuk melihat sejauh mana kejujuran iman kita. Para salafus syaleh tidak melihat gangguan manusia sebagai ancaman terhadap harga diri mereka, melainkan sebagai peringatan untuk kembali kepada Allah. Fudail bin Iyad rahimahullah pernah memberikan pelajaran mahal tentang introspeksi diri, muhasabah. Beliau berkata bahwa jika ia melihat perilaku buruk dari pelayan atau bahkan hewan tunggangannya, ia segera bercermin pada kemaksiatannya sendiri kepada Allah. Orang yang menyebalkan hadir untuk menghancurkan ketergantungan kita pada pujian manusia, memaksa kita untuk tidak lagi haus akan apresiasi makhluk dan hanya bersandar pada perlindungan Sang Khalik. Anda harus punya strategi sabar, mengubah racun menjadi pahala. Banyak yang salah paham bahwa sabar berarti pasrah dan diam saja saat diinjak-injak. Padahal sabar dalam Islam adalah kekuatan jiwa yang dahsyat untuk mengendalikan nafsu saat amarah sedang mendidih. Rasulullah menegaskan bahwa orang yang kuat bukanlah yang jago bergulat, melainkan mereka yang mampu menahan diri saat emosi membara. Saudaraku, coba renungkan, setiap celaan yang mereka lontarkan sebenarnya adalah transferan pahala tanpa batas ke rekening akhirat Anda. Anda tidak perlu lelah salat malam berjam-jam untuk mendapatkan pahala besar itu. Mereka memberikannya secara cuma-cuma melalui lisan mereka yang buruk. Dengan mengubah cara pandang ini, rasa benci akan berganti menjadi rasa kasihan. Anda akan melihat mereka sebagai orang yang sedang merugi secara besar-besaran, sementara Anda sedang diuntungkan oleh Allah karena setiap rasa sakit hati yang Anda telan akan diganti dengan pahala yang tanpa batas. Saudaraku, kita hanya perlu punya akhlak mulia. Seni membalas tanpa harus menjadi rendah. Islam menantang kita untuk memiliki kelas yang berbeda dan kualitas mental yang lebih tinggi. Allah berfirman, "Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang di antaramu dan dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia." Quran Surah Fussilat ayat 34. Lalu bagaimana mempraktikkannya secara nyata? Dan inilah caranya yang saya berikan. Gunakan kata-kata yang menenangkan. Jangan balas teriakan dengan teriakan. Kata-kata yang lembut adalah air yang memadamkan api ketegangan. Tetap profesional dan sopan. Jika itu rekan kerja yang menyebalkan, tetaplah bekerja dengan standar profesional. Jika itu keluarga, tetaplah berikan senyum dan bantuan saat mereka membutuhkan. Dan kita juga perlu menjaga jarak yang bijaksana. Jika interaksi terus-menerus hanya merusak kesehatan mental, Islam membolehkan kita menjaga jarak komunikasi seperlunya. Menjaga silaturahmi bukan berarti harus selalu dekat secara fisik,
tetapi cukup dengan memberi salam atau mendoakan dari jauh demi kedamaian diri. Dan memaafkan tanpa menunggu mereka sadar. Memaafkan bukan untuk mereka, tetapi untuk kebebasan hati kita sendiri dari belenggu dendam. Saudaraku, inilah hikmah di balik gangguan. Apa pesan Allah untuk Anda? Setiap gangguan adalah kesempatan emas untuk tumbuh. Tanyakan pada diri sendiri, apakah Allah sedang mengajarkanku untuk lebih kuat karena kelak aku akan memegang amanah yang lebih besar? Atau apakah Allah sedang menjauhkanku dari keburukan yang lebih besar melalui orang ini? Seringkali, orang yang menyebalkan adalah guru yang paling efektif untuk mengajarkan kita tentang keikhlasan yang sesungguhnya, yaitu berbuat baik kepada mereka yang justru bersikap buruk kepada kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan biarkan sikap buruk orang lain merusak kualitas ibadah Anda. Dunia ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan memikirkan mereka yang membenci Anda. Fokuslah pada perbaikan diri dan hubungan dengan Allah. Jika Anda lelah, datanglah kepada Allah melalui salat dan zikir, karena hanya dengan mengingatnya hati akan benar-benar menjadi tenang. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mari kita tutup renungan ini dengan memohon kekuatan kepada Zat yang memegang kendali atas semua hati manusia. Ya Allah, Rabb yang maha membolak-balikkan hati, berikanlah kami kesabaran seperti sabarnya para nabimu saat menghadapi gangguan kaumnya. Lembutkanlah lisan kami saat kami dihina, dan lapangkanlah dada kami saat dunia terasa sempit karena lisan manusia. Ya Allah, muliakanlah hati kami dengan sifat memaafkan, dan jadikanlah setiap gangguan yang kami terima sebagai penggugur dosa-dosa kami. Berikanlah hidayah kepada mereka yang menyakiti kami, lembutkanlah hati mereka, dan pertemukanlah kami kelak di surgamu dalam keadaan hati yang bersih. Amin ya Rabbal Alamin.